Bertahun-tahun yang lalu ketika aku masih menjadi manusia, aku meninggalkan toko hewan peliharaan dengan 4 bayi kura-kura. Itu kami! Ya, jangan memotong. Aku melewati seorang pria aneh di jalan. Aku merasa ada yang aneh tentang dia. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Lebih jauh lagi, tempat ini adalah tempat yang tidak boleh kau datangi. Kau sudah pernah melihat kami di tempat ini, jadi ini bukan tempat yang akan kau tinggalkan. Itulah awal kehidupan kita bersama. Di dalam tabung ini terdapat substansi misterius yang melahirkan kita semua. Ibu! Aku akan mengalahkanmu! Aku pikir rencana ini berjalan. Rencana tidak selalu berjalan dalam menghadapi musuh. Reaksimu terhadap yang tidak terduga yang akan menentukan apakah kalian sukses. Sensei, menurutmu aku siap untuk ini? Leonardo, ada alasannya aku menjadikanmu pemimpin. Apa alasan itu? Kau harus mencari alasan itu sendiri. Bebannya begitu berat, Sensei. Bagaimana kalau sampai gagal? Kegagalan itu kemungkinan yang harus dihadapi setiap pemimpin, Leonardo. Itu sesuatu yang harus aku hadapi di Jepang saat pertempuran terakhirku dengan musuhku, Shredder. Bertahun-tahun lalu, Orokosaki, yang kemudian disebut Shredder, adalah temanku. Tapi cinta seorang wanita datang di antara kami. Dia tidak bisa menerimanya, dan kecemburuannya berubah menjadi serangan balas dendam. Dan saat dia tidak bisa mengalahkan aku hari itu, duniaku jatuh dan hancur di sekitarku. Dan pertempuran mengambil nyawa kekasihku, Tang Shen. Dan aku kehilangan bayi perempuanku, Miwa. Itulah yang kumaksudkan, Sensei. Kau kehilangan segalanya. Aku kehilangan banyak hal. Keluargaku, rumahku, namaku. Tapi aku juga mendapatkan banyak hal. Seperti kalian berempat. Sensei tenang saja, kami bisa menanganinya. Jangan lari! Leo pikir itu siapa? Memangnya kenapa kalau aku marah? Aku masih petarung terbaik. Bahkan jika ada, kemarahan membuatku menjadi petarung yang lebih baik. Kau mengerti aku kan, Spike? Kunyalah daunnya jika kau mengerti. Ya, seperti itu. Aku juga memahamimu. Ini serius. Sensei harus mengetuk pintu lebih dulu. Rafael, aku akan bercerita. Sensei, aku sedang tidak ingin mendengar cerita. Spike, kunyah daunmu kalau kau ingin dengar cerita. Baiklah, saat aku masih muda, aku jatuh cinta. Oh, hei. Apa ini sudah larut malam? Duduk. Namanya adalah Tang Shen, dan aku bukan satu-satunya orang yang mencintainya. Ada orang lain yang bersaing denganku untuk menarik perhatiannya, Orokosaki. Shredder. Suatu hari dia menghinaku di depan Tang Shen. Dia mengejekku. Aku merasa tidak bisa membiarkan penghinaan begitu saja. Aku kehilangan kesabaran. Dan semakin lama persaingan kami berubah menjadi kebencian. Sampai Shredder mencari jalan lain. Dan aku kehilangan Tang Shen tercinta. Tapi itu bukan salahmu. Shredder telah menghinamu. Kau tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Aku bisa memilih untuk membiarkannya. Aku bisa memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Seperti sungai di atas batu. Tapi kubiarkan dia membuatku marah. Akulah yang membuat kata-katanya menjadi senjata. Itulah pilihan yang aku buat. Pilihan apa yang akan kau buat?
Tidak bisa. Tunggu, aku rasa aku tahu. Di mana kau belajar itu? Mikey mempelajarinya dari teman baru dia. Orang yang mengajarinya jurus itu bukanlah teman. Itu berasal dari Shredder. Shredder? Maksudmu, Bradford adalah salah satu muridnya? Pasti begitu. Jadi Bradford hanya pura-pura menjadi teman Mikey untuk mendapatkanmu, begitu? Oh, melegakan. Semuanya jadi masuk akal lagi. Mikey dalam bahaya. Red Brad, hello, hello. Brady, apakah kau merencanakan pesta kejutan untukku? Hah? Wow. Leatherhead! Leatherhead! Hah? Bung, Leatherhead, ada masalah apa, Bung? Harusnya kau tidak di sini. Aku mempercayaimu, lalu kau mengamuk dan menyerang semua teman-temanku. Aku kira kita teman. Aku sudah memperingatkanmu bahwa ada kekuatan yang berbahaya di dalam diriku yang tidak bisa kukendalikan. Itu sebabnya aku harus sendiri. Leatherhead, menjauh dari Mikey atau kami akan mengubahmu menjadi koper terburuk di dunia. Aku mohon, aku tidak bermaksud jahat. Krenglah yang membuatku jadi seperti ini. Dulu, aku dipelihara seorang anak manusia sampai orang tuanya menemukanku dan membuangku ke saluran air. Kreng menemukanku dan membawaku ke dimensi mereka. Mereka memutasiku dan menjadikanku sebagai subjek eksperimen mengerikan. Tapi mereka tidak bisa mematahkan semangatku. Enam bulan lalu, aku kabur melalui portal yang mereka gunakan untuk bepergian ke bumi. Aku mencuri ini. Untuk apa mereka menggunakan ini? Itu memberi tenaga portal. Tanpa itu, tidak ada Kreng yang bisa keluar dan masuk ke dimensi ini. Aku bersumpah untuk menjauhkannya dari mereka dan menjauhkan bumi dari kejahatan mereka, walaupun aku harus mati. Berikan pada Kreng sel tenaga listrik yang Kreng pernah minta untuk kau serahkan pada Kreng. Itu keren! Cepat, tutup pintunya! Ya. Kreng! Kita terkepung. Kita tidak akan bisa menahan mereka. Kita harus keluar dari sini. Doni, bisa kau buat mobil bawah tanah ini berjalan? Lintasannya mati, tidak ada listrik sama sekali. Bagaimana dengan sel tenaga listriknya? Bisa kau gunakan? Aku mungkin bisa mengkaitkannya ke motor, tapi aku butuh waktu. Aku akan memberimu waktu. Temanku, kalian sudah mempercayaiku. Sekarang aku mempercayai kalian. Aku akan mengurus Kreng. Coba katakan, Sever, kenapa ikan baik seperti kau mau bersama pria seperti Shredder?
Ceritanya panjang sekali. Pada usia muda, aku belajar satu peraturan sederhana. Jika kau menginginkan sesuatu, ambil saja. Aku pencuri terbaik hingga suatu hari keberuntunganku habis. Mereka membiarkan aku membusuk di sana. Untunglah pemilik koper itu berpendapat keahlianku sangat berguna. Shredder. Benar, dia mempekerjakan aku untuk suatu pekerjaan yang lebih kotor. Belum lama ini, kehancuranmu, saudara-saudaramu, dan senseimu. Jadi, kau lakukan ini karena kau berhutang pada Shredder. Ya, sebenarnya aku suka pekerjaan menghancurkan tengkorak setiap hari. Baiklah, aku mengerti. Ya, kita sebenarnya sama, kau dan aku. Mungkin, tapi aku masih harus mengajarmu saat semua selesai. Skangman! Aku tahu kau di sini. Hei, asalnya dari ruang sebelah. Kau nikmati permainan kita? Lucu sekali. Ada arus AC listrik keluar dari bawah meriam ini. Ayo teman-teman, kita berkemas. Tak ada yang terjadi. Aku takut saatnya akan tiba di mana kita kehabisan bokong untuk dihajar. Kembalinya pulverizer. Hei, Tunggu, mungkin tidak. Clanfoot. Aneh sekali, kenapa cuma seorang? Mungkin mereka hanya butuh satu orang. Mungkin ini ninja yang paling kejam, paling jahat, dan paling mematikan yang pernah kita lihat. Atau mungkin tidak. Ada lagi yang berpendapat dia ini menggemaskan? Dia memang tidak hebat, tapi hanya dia yang kita punya. Ayo. Serang! Baiklah! Semua baik-baik saja? Aku dengar Tunggu, ini aku, Donnie. Apa? Pulverizer? Hei teman-teman, ini hebat kan? Kalian pasti heran kapan bertemu denganku lagi. Tidak. Sepertinya Raphael masih tetap yang suka bergurau. Yang terhebat. Au! Hei, bagaimana dengan kostum baruku? Sekarang aku ninja. Sekarang jawab, apa yang kau lakukan bersama pasukan Foot? Terakhir kau bilang aku butuh latihan. Aku bergabung dengan Brevot Dojo untuk mempertajam kemampuanku. Aku buat mereka terkejut dengan kelincahanku. Dalam sekejap, mereka menyukaiku dan memintaku bergabung dengan Clan Foot. Wow, mereka pasti sedang membutuhkan anggota. Baru beberapa hari bersama mereka, aku sudah bisa mencapai tingkatan Ashigarusa. Apa kau tahu apa artinya Ashigarusa? Tidak. Itu artinya hewan umpan. Oh, astaga. Kau mengerti maksudnya? Tidak. Dalam peperangan tradisional Jepang, Ashigarusa adalah pasukan tidak berarti yang dikirim terlebih dahulu untuk menghabiskan amunisi musuh dan menyiapkan perangkap sebelum pasukannya yang sebenarnya tiba. Foot tidak akan lakukan itu. Mereka baik. Kenapa kau punya pikiran seperti itu? Mereka juga melawan Krang seperti kalian. Aku memang memasang perangkap dan sering ditembaki. Aku jadi ingat mereka sering menyebutku mudah tergantikan. Kenapa Foot memerangi Krang? Aku bisa cari tahu untuk kalian. Aku bisa jadi mata-mata. Pulverizer, demi dirimu sendiri, keluarlah kau dari Foot. Oh, tentu. Aku akan berhenti dari Foot.
Hei, aku serius. Oh, tentu saja kau serius. Aku serius. Berhenti main-main. Baik. Aku akan mengintai intel dan mengirim SMS pada kalian. Aku adalah ninja pengintai. Hei, hati-hati. Dulu kita berteman. Aku menganggapmu sebagai kakakku. 15 tahun yang lalu aku adalah pria yang berbeda. Aku mempunyai semua yang aku inginkan. Wanita yang mencintaiku dan anak perempuan yang cantik. Kita namakan dia Miwa. Dan kau, teman setiaku. Tapi kecemburuan menguasaimu. Kau mencuri apa yang menjadi milikku. Kau mengambil semua yang kucintai. Semuanya. Dan kau tetap mengejarku. Jadi aku akan melawanmu sekarang untuk mengakhiri ini. Tidak. Aku sudah mengalahkanmu. Waktu itu kau sudah menghilang. Aku tidak pernah menghilang. Aku hidup karena kau hidup. Keluar dari pikiranku. Aku bahkan berada lebih dalam dari pikiranmu. Aku sudah masuk ke dalam jiwamu. Kau akan memberikan semuanya untuk rajamu, Raja Tikus. Kau tidak bisa mengendalikanku. Aku sudah mendapat apa yang aku inginkan. Jangan khawatir teman kecil, ini akan menjaga agar kau tidak meleleh. Sampai aku menggunakan kejeniusanku untuk memikirkan sesuatu. Rasanya sangat enak kucing es krimku. Mikey, aku tidak melakukannya. Aku sumpah tidak pernah menyentuhnya. Apa yang kau bicarakan? Butuh es untuk kepalaku. Dan mungkin es krim keju. Kau bisa membuatnya. Tidak, Sensei. Tidak. Kepadaku kau berani bilang tidak. Ini tidak akan membantu masalah tikusku. tolong dia. Aku sudah mendapatkan apa yang kucari. Segera, New York dan dunia akan menjadi milikku. Sensei, kau tidak apa-apa? Ada apa? Raja Tikus sudah kembali.
Maju prajurit tikusku. Kalian tahu apa tugas kalian? Serang! Itu benar, Aristotle. Setiap kali manusia tikusku menggigit manusia, mereka akan menulari yang digigit, menyebabkan mutasi itu menyebar dan menyebar sampai semua manusia di dunia ini menjadi salah satu dari kita. Kau bilang apa? Serumnya tidak sempurna. Apa maksudmu? Keju, berikan aku keju. Keju. Iya, tidak semua eksperimen selalu langsung berhasil. Tapi serum baru ini pasti berhasil. Mungkin kita harus mencobanya. Kau benar, Aristotle. Dia adalah subjek yang sempurna. Lihat, itu Casey. Dia masih hidup. Dan Irma? Kami tidak bisa biarkan manusia melihat kami, April. Terpaksa kau yang harus melakukannya. Sensei, Sudah saatnya Raja Tikus turun tahta. ku tahu Sensei tidak akan mengecewakan. Kalau aku sampai hilang kendali, lakukan apa yang harus kau lakukan. Tidak ada yang akan terjadi karena aku punya senjata super rahasia. Iya. Ayo! Tidak, keluarlah. Sekarang kau milikku, Splinter. Hancurkan anak-anakku satu persatu. Lupakan itu, Raja Tikus. Kucing es krim beraksi. Apa itu kucing April? Tentu saja bukan. Sensei Splinter, aku coba memberitahu Karai kalau kau adalah ayah kandungnya. Kukira kalau dia tahu, dia akan berpihak pada kita. Ada pepatah mengatakan, dia yang banyak bicara akan mendapatkan wajah penuh nancaku. Mereka mengatakan itu di Jepang. Pasti begitu kalau kau ada di sana. Tetapi, hatimu ada di tempat yang tepat. Mungkin ini saatnya dia tahu yang sebenarnya. Mungkin Sensei juga harus memberitahu yang lainnya. Ini memang sulit, tapi sudah saatnya kalian tahu kebenarannya. Anak yang aku kira sudah tewas saat kebakaran, Miwa. Dia adalah Karai, anak kandungku. Kemarahan menjadi api, dan api membuat dunia gelap dengan asap. Dan di dalam kegelapan itu, Shredder menculik Miwa. Aku kira dia sudah tiada, tapi ternyata dia dibesarkan Shredder sebagai anaknya dan dilatih sebagai pembunuh yang mematikan. Tunggu, ini tidak mungkin. Ini semacam lelucon kan, Sensei? Karai adik kita? Sensei, dia tetap saja musuh kita. Dia dibesarkan oleh Shredder. Ya, bagaimana kami bisa mempercayainya? Ada kebaikan di dalam dirinya. Aku tahu itu. Kebenaran harus diungkapkan. Semuanya dengar, malahnya adalah mutan juga. Dia menciptakan hayalan di pikiran kita. Di pikiran kita. Apa kau yakin, Leo? Dia punya kekuatan ajaib. Tapi jangan khawatir, aku juga punya cincin ajaib. Kau pikir kau bisa mengejutkanku, si ahli permainan? Aku gunakan kekuatan telur bom!
Mikey, berikan cincin itu. Kau juga percaya pada cincinku? Bukan begitu. Kepalaku! Semuanya fokus. Cuma ini cara untuk mengalahkannya. Apa kita semua percaya ini tidak nyata? Aku mengerti. Aku sama sekali tidak percaya. Leo bilang ini semua tidak nyata. Leo bilang ini semua tidak nyata. Iya! Sekarang terserah pada kau, Ralph. Sedang aku coba. Ralph! Aku tidak percaya. Ya, ketampananku kembali lagi. Kita tidak bermain lagi, Malakai. Kita kembali. Oh ya ampun. Kau tidak akan pernah bisa lolos. Kita hanya menghabiskan waktu di sini. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku hanya memainkan sebuah permainan. Namaku Martin Milton. Aku memainkan mes dan mutan. Setiap saat, setiap hari, tiba-tiba ada cairan jatuh menimpaku. Aku merasa kuat dan merubah diriku menjadi si Malakai, manusia burung. Sejak saat itu aku mengajak semua orang untuk bermain mes dan mutan. Akhirnya aku temukan kalian. Aku ingin kalian bermain dengan permainan. Aku senang dengan permainan itu, sangat menyenangkan. Aku ingin semua orang bermain denganku. Oh iya, begitu? Sangat menyedihkan. Ya, Malakai tidak sepenuhnya salah. Dia adalah seorang korban dari sebuah permainan. Jadi semua ini kan hanya masalah permainan. Kau boleh pergi, Malakai. Tapi kau harus berjanji, kau tidak boleh memaksa orang lain untuk melakukan permainanmu itu. Mengerti? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Selamat tinggal kawan-kawan, penuh kasih dan sayang. Pasukan kura-kura ninja berhasil mengalahkan Malakai berkat cincin ajaibku, Buyakasa. Teman-teman, tunggu. Karai, jangan lakukan ini. Splinter, dia adalah ayahmu, ayah kandungmu, Hamato Yoshi. Ada yang mengganggu pikiranmu, Karai? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya ibuku? Dan Splinter. Kau sudah tahu sebenarnya. Hamato Yoshi meninggalkan ibumu. Aku telah kembali. Tiger Crow. Oh ya? Saat itu kau ditelan oleh cacing luar angkasa. Dan kalian percaya begitu saja dengan hanya melihat? Aku bukanlah makhluk yang lemah. Aku menyerang perguruan Katratragon seorang diri. Aku telah bertarung melawan pasukan Krang. Menyeberangi dunia alien dengan menggunakan laser Madman. Pada akhirnya, aku berdiri sendiri kembali bersama kelompokku. Aku masih punya urusan yang belum selesai dengan Splinter dan para peliharaannya yang telah menjebakku hingga tertelan cacing yang menjijikan. Akan kukabulkan keinginanmu. Apa? Jadi karena dia, Splinter, dan para kura-kuranya hidup nyaman di atas sana?
Karai, pergilah bersama Tiger Claw. Hancurkan Splinter dan para kura-kuranya. Segera. Di mana ini? Dengar, aku akan mengajukan pertanyaan untukmu. Katakan apa yang kau lakukan pada teman-teman dan guruku. Apa aku akan memberikan sepotong? Tidak akan. Diriku saja sedang terikat. Kau akan mengatakannya. Akan kuulangi sekali lagi. Siapa yang membuat kalian? Siksa aku semaumu. Aku tidak akan menyerah, pria besar. Keras kepala, ha? Berhubung aku tidak terlalu suka keju panggang, aku bakar kau di dalam panggangan kayu ini. Dasar kau kerap tusuk. Jangan lakukan ini. Aku mohon, akan kuberitahu segalanya. Oke. Ini bermula ketika suatu hari Antonio si koki yang pemarah sedang membuat pizza. Antonio mengira dia mengetahui bahan rahasia dari surga yang bisa membuat pizza menjadi enak. Begitulah ceritanya ketika terlahir melayani obsesi Tuan kita. Apa dia juga punya pizza di wajahnya? Ya. Aku akan memanggilnya Monster Pizza. Tapi kita semua pun sama. Cukup. Apa yang akan dia rencanakan dengan para pelanggan zombie tersebut? Dia akan memakan mereka. Dia memanggil mereka semuanya. Dan malam ini dia akan memakan mereka semua. Pizza akan memakan orang-orang? Aneh sekali. Ini gila. Aku harus selamatkan mereka. Pertama-tama dimulai dari kau. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kau akan pergi ke tempat yang seharusnya. Jangan, ayolah, tunggu. Jangan dipentingin. Au. Aku mau keluar dari sini. Tolong! Temukan pelindung kepalaku. Bila tidak berhasil, jangan pernah kembali. Jangan! Oh, Master Shredder, tidak bisakah kau mengenakan yang lain? Pelindung kepala itu merupakan kabuto hitam yang sudah menjadi lambang dari generasi ninja Foot Clan lebih dari 1500 tahun. Koga Takuya, pendiri generasi ini, merupakan ninja terhebat yang paling disegani seluruh Jepang. Kemampuan pedangnya lebih hebat daripada samurai manapun. Takuya merupakan prajurit sejati dan patuh terhadap peraturan. Dia merampas semua harta benda dari musuh yang telah dikalahkannya. Pedangnya terbuat dari bahan yang lebih kuat dari baja. Dia tidak pernah lupa dengan kabutonya. Dan dia tidak pernah terluka sedikitpun seumur hidupnya. Aku telah bersumpah untuk melindungi benda itu dengan segenap hati. Kalian harus menemukannya dan bawa kembali padaku. Mengerti? Iya, Master. Saver, kau pergi dengan Fly, Tiger Claw bersama Bradford. Jangan kecewakan aku. Aku bersumpah akan memberi sanksi yang sangat berat. Ayolah Mikey, fokus. Au, kawan. Maaf, aku tidak... Oh ya, Son. Jangan pernah meremehkan balon air. Tidak, jangan, Ralph. Tunggu. Au, lengan.
selalu begini saat latihan? Hentikan! Cukup sudah, anak-anakku semuanya. Cukup untuk hari ini. Karai, kau mau ikut? Tunggu sebentar. Bukan seperti yang kau bayangkan. Begitulah, ini sedikit aneh. Menjadi bagian yang dulu adalah musuh. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kau, Shredder dan ibuku? Ayah takut ini menimbulkan kebencian mendalam antara permusuhan kami karena ibumu. Ini semua bermula antara Hamato dan pewaris terakhir ninja pelacak. Orokuisaki merupakan anak dari musuhnya karena dia masih bayi. Jadi kakekmu memberikannya perlindungan. Kami tumbuh sebagai saudara. Walaupun bersaudara, kami saling bersaing satu sama lain. Puncak persaingan kami terjadi ketika kami bertemu dengan Tangshen, ibumu. Cemburunya menjadi benci saat Saki mengetahui jati dirinya. Dia bersumpah akan balas dendam dan membangun kembali kelompok ninja pelacak. Suatu malam Saki memasuki ruangan kami dan menyerang kami secara membabi buta. Shredder mengurung ayah dan dia membawa ibumu lalu membakar segalanya dan meninggalkan ayah dalam kesendirian. Dia mengambilmu dari sisi ayah. Setelah itu, apa ayah tidak ingin balas dendam? Setelah kejadian itu, ayah belajar bahwa balas dendam hanya akan menambah kepedihan. Tapi aku melihat ayah bertarung. Ayah bisa mengalahkannya. Kita aman di sini. Dan akhirnya kita berkumpul lagi. Setelah semua kejadian itu, tidak ada balas dendam. Karai, apa kau belum tidur? Menghadapi Shredder sendirian itu ide yang buruk. Jangan hentikan aku, Leo. Aku ikut bersamamu. Apa? Kau benar. Shredder tidak akan berhenti memburu kita. Satu jalan kita aman adalah dengan berlindung di bawah sini. Terlalu banyak perasaan yang terluka. Aku tidak bisa membahayakan hidup kalian. Biarkan aku membantumu. Maaf, Leo. Malam ini akan berakhir. Kerja bagus, putriku. Kau membuatku bangga. Master Shredder, perkembangan kita sangat lambat. Bagaimana keputusan Anda? Mereka merupakan rekan yang berbahaya, tapi mereka bisa memberikan kita teknologi yang banyak. Katakan aku akan segera kembali. Mereka akan mengkhianati Anda. Anda pasti tahu, mereka semua bukanlah manusia. Jangan ceramahi aku. Tinggalkan aku, Tiger Claw. Krang Prime. Shredder yang aku, Krang telah membuat keputusan untuk Kalau aku membantumu, bisakah kau menahan penawaranmu itu? Krang akan mengirimkannya untuk Shredder dan satu kepada para kura-kura itu. Dan menemukan Karai lagi. Kau berjanji akan merubahnya kembali normal. Krang setuju dengan itu. Tapi timbal baliknya Shredder harus membantu Krang menguasai kota New York ini. Setelah itu, dunia ini. Rahasia terpendam. Ini tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Itu adalah kapal tidak terlihat Krang. Keren. Bagaimana mereka bisa menemukan kita? Aku rasa tidak. Kapal ini seperti sudah terkubur di sini bertahun-tahun. Kenapa ada kapal Krang di ruang bawah tanah rumahku?
Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ayo. Kawan-kawan, lihat. Sepertinya ada orang di situ. Baiklah, jangan sentuh apapun. Aku ulangi, jangan sentuh apapun. Baik. Aku janji tidak akan menyentuh apapun mulai sekarang. Ibu? Ibu? Tenang, Nyonya. Tunggu sebentar. Mutan! Jangan khawatir, Nyonya O'Neill. Mereka mutan yang baik. Kecuali Donnie, dia agak menyebalkan. Ya, hey! Aku ada di mana? Kenapa bisa tahu namaku? April? Tapi bagaimana bisa? Beberapa hari lalu kau masih berumur 6 tahun. Ini untuk ibu. Tenangkan diri ibu. Terima kasih. Aku masih gemetaran. Aku tahu ini sulit dipercaya. Kapal Krang sudah ada di sini sejak lama. Kakek buyutmu lah yang menemukannya. Dia membuat kesalahan dengan membangunkan Krang. Mereka membalasnya dengan melakukan eksperimen padanya dan seluruh keturunannya. Mereka tahu kami kunci untuk membuka mutagen mereka yang berharga. Kami adalah kelinci percobaan. Kelinci kan sangat lucu. Aku bilang jangan mengatakan hal yang tidak jelas. Setelah kau lahir, sangat jelas kalau kau sangat istimewa. Kami tahu hanya masalah waktu sampai Krang menemukanmu. Kami berhasil melarikan diri. Kirby melarikan diri bersamamu. Aku ditangkap kembali dan dibekukan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah tahu apa yang terjadi pada ibu. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Ayah tidak mau memberitahuku. Sekarang kau sudah tahu. Dan sekarang kita tidak akan terpisahkan lagi. Di mana Kirby? Kirby? Oh, dia berubah jadi mutan berkepala Krang yang jahat. Apa kau harus bicara seperti Mikey? Kau bicara seperti Mikey. Dia hanya bercanda, Nyonya O'Neill. Kirby sedang berlibur di Puerto Rico. Dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Aku senang bisa bertemu dengan Aprilku lagi. Perasaanku saja, atau apakah ibunya April terlihat aneh? Sembarangan saja kau bicara. Aku serius, kawan. Aku mempunyai firasat ninja. Aku tidak mempercayainya. Lepaskan aku! Lepaskan! Diamlah, manusia! Itu terdengar seperti suara April. Hei, ada apa ini? Apa yang kau lakukan pada temanku? Teman, kau bilang manusia memperlakukanmu dengan buruk. Dan kau melarikan diri. Sebenarnya bukan begitu maksudku. Jadi begini. Pecinta manusia ini membohongi kita agar diterima oleh kita. Tinggal bersama manusia, menderita bersama manusia. Hei, lepaskan aku! Hei! Jangan, dia temanku. Jangan. Sudah kubilang, jangan mempercayai kura-kura. Mereka adalah pengkhianat. Ibumu yang pengkhianat. Ilmu pengetahuan mengajarkan pada kita kalau manusia lebih rendah derajatnya. Tidak menyetujuinya adalah kesesatan.
Dasar payah. Ya. Mengapa kita tidak berdamai saja? Mengapa? Kau berani bertanya mengapa? Ada masanya kami, para amfibi, menguasai dunia ini. Kami bermain-main di hutan dan pohon, juga rawa-rawa. Sampai mereka, manusia, datang dengan alat logam berat mereka. Mereka butuh lebih banyak pertokoan, lebih banyak pom bensin, lebih banyak kedai kopi. Lalu, pada suatu hari, hutan ini juga akan musnah. Tidak akan ada lagi yang tersisa. Untungnya, Rasputin menemukan sesuatu yang istimewa di genangan di bawah pohon ini. Cairan keramat. Mutagen. Saatnya pemberontakan telah tiba. Kami akan menyerbu kota mereka. Dengan mutagen ini, kami akan menciptakan keluarga yang lebih besar. Ajal manusia sudah dekat. Kami akan bangkit. Kau harus dengar aku. Kau tidak bisa melakukannya. Wahai prajurit, berbarislah. Kodok berkuasa, kodok berkuasa, kodok berkuasa, kodok berkuasa, kodok berkuasa. Kalian pikir kalian sendirian dalam mimpi, tapi tidak. Selama bertahun-tahun kami telah bersembunyi di dalam dimensi mimpi, mencuri kekuatan hidup para manusia, menghisap jiwa mereka. Tapi Bung, kami bukan manusia. Ya, itulah yang telah membuat kekuatan hidupmu menjadi sangat lezat. Benar sekali, selama ribuan tahun kami memakan kekuatan hidup manusia. Lalu suatu hari, ada kura-kura. Aku suka kue chip coklat. Diam, Dave. Kami akan menghisapmu dan meludahkan tempurungmu. Apakah bisa berhenti? Aku hanya mencoba menolong teman-temanku. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu di tengah suara mesin gergaji ini. Tunggu sebentar. Ada apa sih denganmu? Maafkan aku. Aku sedikit tegang. Aku belum tidur selama 40 tahun. Karena berang-berang mimpi. Apa itu berang-berang mimpi? Mereka makhluk yang sangat jahat dari dimensi yang lain. Kau tahu, ini dimulai 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang bertanya. Aku ilmuwan mencoba membuktikan teoriku kalau mimpi terjadi pada dimensi yang lain. Saat portal proyektornya yang rusak korslet dan aku pingsan. Berang-berang mimpi selalu mencoba menerobos ke alam nyata, tapi mereka malah masuk ke dimensi mimpiku, ke dalam mimpiku. Ketika aku sadar, mereka terjebak di dunia mimpi. Tidak bisa kembali. Selama alat ini masih berfungsi. Alat? Itu buku, Bernie. Aptoraculum somniorum, artinya steker mimpi. Selama 40 tahun aku melindungi stekernya dan memastikan kalau berang-berang mimpinya tetap terjebak di sana. Selama 40 tahun aku tetap terjaga agar mereka tidak menghisap kekuatan hidupku. Tapi mereka selalu mendekat. Mereka selalu menyerang siapapun yang dekat denganku dan menghisap kekuatan hidup mereka saat mereka tidur. Karena itu aku menjauh dari siapapun. Tidak cukup jauh. Mereka menghisap jiwa temanku sekarang. Dan kau akan melakukan sesuatu untuk itu. Apa? Kita ada di mana? Akhirnya kembali ke dunia nyata. Apakah ini nyata bagimu? Kurang lebih. Kecuali makhluk-makhluk aneh itu. Aku mengintip dari mata kecilku, ada sesuatu yang berwarna hijau. Diamlah, Dave! Kau tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang memanggilku dengan julukan? Bagaimana kami tahu? Kami baru bertemu kau. Kau harusnya lihat wajahmu itu, kawan. Aku cuma menggoda kalian. Jadi, kau mutan juga? Aku Jason, peseluncur profesional paling hebat di dunia.
Jason, itu tidak keren, Bung. Mondo Gecko, itu baru keren. Aku bahkan tidak tahu apa itu gecko. Kalian sedang menatap salah satunya. Lihatlah. Kami tidak bisa berkedip, jadi kami harus menjilati bola mata kami agar tetap basah. Aku juga ingin menjilati bola mataku sendiri. Jadi kau pemain profesional? Begitulah, aku sudah sangat pantas masuk profesional. Lihat apa yang aku dapat dengan menjadi gecko. Tidak bisa dihentikan. Jadi, bagaimana kau bisa menjadi gecko, Bung? Semua berawal pada tahun lalu. Aku berseluncur dengan papan seluncurku yang seluruhnya aku buat sendiri. Hebat bukan? Itu cuma aku dan peliharaanku Gecko Lars. Saat semacam gila jatuh dari langit, itu mengubahku menjadi hal terakhir yang aku sentuh. Geckoku. Aku benar-benar menjadi manusia gecko. Itu bagus! Wah! Lalu, orang tuaku mengusirku. Aku terdampar di pinggir jalanan. Tapi itu semua bagus, karena aku jadi memiliki banyak teman. Seperti kalian. Aku juga meninggalkan band metalku, Savage Blues. Lihat aku. Bung, ada sesuatu yang aku tidak percaya tentang Mondo. Yang sebenarnya, Bung. Bung, dia bisa menjilati bola matanya sendiri. Selain itu, aku merasa bertanggung jawab. Itu semacam kesalahan kami dengan tumpahan mutagen dan semacamnya. Tunggu, Mondo! Buyakasa! Kura-kura dalam waktu. Astaga! Awal abad 21. Kenapa kau pilih era ini? Oh, aku paham. Kura-kura ninja pahlawan, tentu saja. Tapi mereka tidak bisa mengalahkanku. Sejarahmu salah. Berikan tongkat waktunya, dan aku akan biarkan kau hidup. Para ninja, mari kita sambut makhluk aneh ini dengan gaya ninja. Berikan padaku, gadis. Tidak akan kuberikan. Tidak! Wow, itu semacam pengendali waktu terjahat, ya kan? Jangan khawatir, aku kirim dia ratusan juta tahun ke masa lalu. Aku rasa aku mewakili teman-teman untuk mengatakan bahwa kami tidak tahu apa yang sudah terjadi. Oh, benar. Ya, maaf. Biar ku jelaskan semuanya. Di masa depan, kami penguasa waktu adalah pelindung waktu, ruang, dan realita. Aku tangan kanan pemimpin kami di orde kami, Lord Simultanus. Semalam, seseorang berusaha mencuri tongkat waktu, sepotong teknologi maju yang bisa mengendalikan waktu. Itu juga bisa mengubah realita. Adalah Savanti Romero, si mutan jahat penguasa waktu. Dengan tongkat itu, dia bisa menguasai semua realita, mengubah sejarah yang sesuai dengan niat kejahatannya. Jadi aku mengambilnya, dan dia harus dipindahkan ke satu masa agar bisa dikalahkan. Sekarang, oleh para pahlawan kura-kura. Tapi kami tidak mengalahkan dia. Kau yang mengalahkannya. Jadi sejarah telah berubah salah. Oh, sial. Ini tidak bagus. Savanti telah mengubah masa lalu. Dia berusaha melenyapkan kita di masa saat ini. Dia bisa melakukan itu? Iya, itu sering terjadi. Kurasa aku harus membiarkan kalian mengalahkan dia sesuai dengan sejarah. Bisa kalian menolongku? Menolongmu? Kami bahkan tidak mengenalmu. Ayo kawan-kawan, suatu saat kita akan jadi terkenal karena melakukan hal hebat. Ini adalah salah satunya. Renet! Lord Simultanus? Oh, ya ampun, aku ketahuan. Anak konyol, apa yang telah kau lakukan? Kita harus pergi dari sini, karena dia akan membunuhku. Renet, tunggu aku! Mikey! Buyakasa! Renet, kau tidak bisa lepas dariku. Aku akan menemukanmu. Itu dia. Tangsen! Tangsen, tenanglah. Kami datang dengan damai. Oh,
Tidak apa, Tangsen. Kami berjanji tidak akan menyakitimu. Kalian alien atau yokai? Kami yokai yang sangat ramah, Tengsen. Kami perlu bicara denganmu. Aku dibesarkan di Fukuoka, tapi kakekku orang Cina. Aku pindah ke sini agar bisa lebih dekat dengan Yoshi. Aku dengar yokai selalu saja lapar. Karena itu aku membuat makanan dari saripati kapa. Kapa? Apa itu kapa? Kura-kura yokai. Dan makanan kesukaan kalian adalah timun. Setidaknya itulah menurut legenda. Timun? Yang kami tahu sesuai fakta, makanan kesukaan kami adalah pizza. Pinggiran tebal, pinggiran tipis, tidak pakai pinggiran, sangat disukai kura-kura. Nenekku menceritakan kisah tentang kapa yang muncul dari sungai saat ada gadis muda sedang bermain air. Kapa membuatnya takut. Tapi si gadis itu selalu membawa timun untuk mengusir yokai. Kapa sangat berterima kasih. Dia memberitahukan akan ada badai besar yang akan menghancurkan desanya. Itu menyelamatkan penduduknya. Itu benar. Dan kami ingin menyelamatkanmu, Tangsen. Karena itulah kami, Kapa, datang untuk bicara. Kami juga membawakan berita mengejutkan. Kau tidak bisa meninggalkan Hamato Yoshi. Dia adalah orang baik. Oroku Saki yang jahat. Tidak, Saki itu orang yang baik. Jika kau memilih Oroku Saki, dunia sendiri akan terancam. Dengarkanlah kami. Kapa bersaudara. Yoshi terlalu berdedikasi pada ninjitsu daripada berkeluarga. Itu tidak benar. Sensei menyayangi Miwa kecil. Dia sangat lucu. Entah siapa yang harus kupilih. Aku harus melakukan yang benar bagi putriku. Ikuti kata hatimu, Sen. Kau tahu siapa yang baik. Sebentar, aku ambilkan lagi timunnya. Leo, apa rencana kita sekarang? Satu hal baik yang bisa kita lakukan adalah menghabisi Strider untuk selama-lamanya. Penghancuran bumi bagian pertama. Untuk diingat, aku masih berpikir ini ide yang buruk, Leo. Ini pasti jebakan. Sesuatu terjadi, dan aku akan cari tahu apa itu. Sobat, ini gudang daging yang sama di mana kita melawan Tiger Claw. Ayo, aku tahu jalan belakang. Casey, hentikan! Tunggu! Jangan lakukan ini. Mikey! Aku kemari bukan untuk menyerangmu. Sudah terlambat untuk itu. Ini tidak mungkin. Kura-kura, ulang dari saat menyerang. Percaya saat aku katakan, aku bukan musuhmu. Kau bisa memanggilku dengan nama bumiku, Bishop. Tapi kau mirip Krang. Aku yang menciptakan tubuh ini. Krang yang lain hanya meniruku. Aku anggota suku Utrom, kelompok kecil dari pelindung Krang. Kami kabur dari markas Krang berabad-abad lalu. Ini menarik. Masuk akal jika Krang menyebarkan propagandanya. Propaganda yang sangat konyol. Aku telah melanggar sumpah Utrom untuk tidak mencampuri urusan bumi. Tapi aku harus mengingatkanmu, Triceraton akan segera datang. Triceraton? Dalam bentuk sebenarnya? Tapi kita sudah memadamkan suaranya. Tidak. Mereka akan datang, membawa kekuatan api yang cukup menghancurkan seluruh tata surya. Bisakah ulang bagian yang terakhir? Beritanya semakin buruk. Krang telah berhasil memperbaiki Technodrome dan akan menjajah sekali lagi. Kau masih punya kabar buruk lain atau hanya itu saja? Jika Triceraton tiba saat Technodrome menyala, mereka akan menjajah planet ini dan melenyapkannya. Maaf, aku sudah tanya. Bishop, kenapa Triceraton membenci Krang? Selama berabad-abad, kedua spesies telah menyerang dimensi X. Krang memanfaatkan kecerdasan mereka menghabisi musuh mereka, sementara Triceraton sadar akan kekuatan brutal dan licik. Sepertinya Triceraton akan menang, tapi Krang gunakan senjata terkuat di jagat raya. Generator Black Hole yang akan menghancurkan seluruh planet. Hanya satu armada Triceraton yang selamat.
Mereka bersumpah akan membalas dendam. Peperangan mungkin akan berakhir, tapi nyatanya masih belum berakhir. Tetap akan terjadi hingga ke dimensi X. Nah, boleh kita mulai?